Keterampilan bisnis. Keterampilan bisnis presentasi sangat penting dimiliki oleh berbagai kalangan, tidak terkecuali dalam kehidupan bisnis. Keterampilan presentasi dapat diolah dan dikembangkan dengan pengetahuan tentang aspek formalnya dan melalui praktik seperti dalam kasus public speaking. Unsur-unsur presentasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, tempat. Kedua, bentuk acara. Ketiga, pembicara lain. Keempat, penyelenggara. Kelima, waktu yang tersedia. Dan keenam, audiens. Audiens berdasarkan kategori kelompok usia dibagi menjadi 5, yakni audiens anak-anak, audiens siswa, audiens dewasa muda, audiens tengah baya, dan audiens senior. Proses pembuatan presentasi bisnis. Pada tahap perencanaan pembuatan presentasi ada beberapa proses yang perlu dilalui. Yang pertama, menganalisis situasi. Kedua, menghimpun informasi. Ketiga, menyeleksi media yang tepat. Dan keempat, mengoperasikan informasi. Tahapan penulisan presentasi. Awalnya, menyesuaikan dengan audiens. Karakteristik audiens sangat menentukan gaya presentasi kita. Kedua, menyusun presentasi. Susunan presentasi mirip seperti tulisan bisnis lainnya, yaitu terdiri atas pembukaan, badan, dan penutup. Penyempurnaan hasil penulisan. Merevisi pesan, menguasai cara penyampaian, menguasai apa yang akan disampaikan, mengatasi rasa cemas dan gugup. Desain presentasi dibagi menjadi 3. Lamanya presentasi, gaya, dan humor. Untuk menyusun slide presentasi yang efektif, setidaknya ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yakni memilih slide struktur atau berformat bebas. Keunggulan slide struktur yakni cepat dan mudah dibuat, lebih efektif dalam penyampaian. Kelemahannya memakan banyak waktu dan minimnya informasi. Mendesain slide dengan baik. Beberapa elemen seputar slide presentasi yang perlu diperhatikan antara lain yakni warna, nilai seni latar belakang, nilai seni latar depan, dan bentuk, gaya, dan tulisan. Tips presentasi efektif. Setidaknya ada 3 unsur penting dalam presentasi yang baik, yakni struktur, penyampaian verbal, bahasa, dan gerak tubuh. Struktur yang baik harus mencakup unsur bagian pendahuluan, tengah atau body, kesimpulan atau penutupan. Penyampaian verbal. Penyampaian verbal harus memperhatikan kecepatan bicara, volume, penggunaan vokal, dan semacamnya. Bahasa dan gerak tubuh. Pembicara harus nyaman dengan dirinya sendiri sekaligus membuat audiens merasa nyaman saat mendengarkannya. Sekian.